Ustaz, bagaimana cara ruqyah yang praktis bagi kami seorang awam gitu. Baik, kita akan menyampaikan tahapan yang pertama dalam dunia ruqyah ini. Pertama, saya memahamkan bahwa musuh kita ini adalah musuh yang tidak terlihat. Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, harapan kita semuanya dan semua kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan senantiasa kita berjalan di atas hidayah, di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menyampaikan, kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara metode ruqyah praktis, karena sering ada pertanyaan dari beberapa peserta, kadang peserta pengajian, ya, Ustaz, bagaimana cara ruqyah yang praktis bagi kami seorang awam gitu. Baik, kita akan menyampaikan tahapan yang pertama dalam dunia ruqyah ini. Pertama, saya memahamkan bahwa musuh kita ini adalah musuh yang tidak terlihat. Beda dengan manusia, ya, ketika manusia berbuat zalim atau orang-orang kafir ada depan mata kita, kita bisa mengambil tindakan apa yang bisa kita gunakan untuk melemahkan mereka. Namun, ya, jin itu sendiri adalah makhluk yang tidak nampak. Maka ketika kita mengetahui, ya, musuh kita adalah musuh yang tidak kelihatan kasat mata manusianya, maka yang terpenting bagi kita adalah meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau merasakan satu gangguan, ya, maka hendaklah kalian berlindung diri kepada Allah, fasta'id billah, berlindung diri kepada Allah, ya, dari gangguan itu. Yang pertama, ya, adalah tahapan pengobatan. Ya, di tahapan pengobatan ini, ya, ada sebelum kemudian nanti ada atau pra pengobatan, ya, apa yang harus kita lakukan, ada pada di sana. Kemudian setelah itu masuk ke pengobatan, kemudian yang terakhir adalah setelah pengobatan. Ya. Sebelum pengobatan, tahapan yang pertama adalah sebelum pengobatan. Yang pertama adalah membersihkan, ya, suasana keimanan, ya, yang benar. Bagaimana itu? Ya, jadi ketika kita ingin beruqyah, maka jadikan ruangan itu adalah suasana keimanan yang baik. Apa di antaranya? Ya, jadi ketika kita ruqyah itu kan berharap supaya malaikat datang untuk mendoakan doa-doa kita. Nah, kalau malaikat tidak datang untuk mendoakan kita, siapa yang kita, ya, meminta, ya, yang akan mengaminkan doa-doa kita? Ya. Yang pertama adalah mengeluarkan foto-foto, ya, foto-foto yang bergambar termasuk lukisan patung, ya, patung-patung, ya, contoh patung-patung seperti ini, ya. Ini dikeluarkan, ya. Kenapa? Atau foto-foto, ya, atau lukisan-lukisan seperti ini, ya. Jadi ini bukan background di belakang saya, tapi ditaruh di sini sebagai contoh, ya, lukisan-lukisan yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, ya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena yang seperti itu adalah menjadi penyebab malaikat tidak akan masuk dalam rumah kita. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi, ya, innal malaikata la yadkhulu baitan fiha surah. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain, gambar itu ada gambar lukisan atau gambar foto-foto. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain gambar dan patung. Ada yang dalam riwayat yang lain juga anjing. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keluarkan jimat-jimat yang ada di dalamnya. Memahamkan pada para peserta atau para yang hadir di situ adalah tentang bahayanya syirik, ya, bahwa syirik adalah penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan semua, dibersihkan semua. Kalau dia ada punya jimat, diambil kemudian dibersihkan. Yang ketiga adalah bersihkan tempat yang kita tinggal di situ adalah dari
musik-musik lagu-lagu, ya, musik-musik yang mengundang mereka datang, ya, bersihkan dari itu semua, ya. Kemudian yang keempat adalah, ya, bersihkan dari hal-hal yang melanggar syariat, ya. Apa diantaranya? Ya, bagi seorang laki-laki itu tidak boleh hukumnya untuk menggunakan emas, cincin dari emas, jam tangan dari emas. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas, haram hukumnya. Emas untuk wanita saja, ya. Terus apalagi, ya, menutup aurat, bagi wanita menutup aurat pakai jilbab, ya. Begitupun laki-laki harus menutup auratnya, dan tidak merokok, ya. Ini semuanya ini, ya, untuk memudahkan kita di dalam terapi ruqyah. Kemudian, ya, yang lainnya adalah, ya, memberikan pelajaran kepada para peserta itu tentang akidah yang benar, pemahaman akidah yang benar. Bahwasanya sakit itu adalah menjadi sebab dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu adalah merupakan kasih sayang Allah kepada seorang hamba, ya, diberikan sakit itu adalah kasih sayang Allah. Sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Supaya apa? Supaya hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu adalah semua yang datang atau pasien itu disuruh untuk berwudu dulu, ya, baik mu'alij atau yang meruqyah ataupun yang diobati berwudu supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita. Kemudian yang kesembilan adalah jangan mengobati pasien wanita kecuali ada mahramnya, ya. Seolah-olah ingin mengobatin tapi, ya, perempuan kemudian diobatin dan laki, tidak ada satupun kawan atau mahramnya menemani, tidak boleh, ya. Tidaklah seorang laki-laki yang berdoa dengan seorang wanita yang ketiganya adalah syaitan. Maka wanita tidak boleh diterapi dengan ustadz misalkan kecuali dia didampingi oleh mahramnya. Kemudian yang terakhir adalah, ya, jangan masukkan seorang yang bukan mahramnya, ya. Kalau tadi harus dengan mahramnya. Kemudian juga yang terakhir adalah jangan memasukkan, ya, dalam ruangan itu kecuali, ya, jadi mahram bagi yang diterapi. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pengobatan yang paling penting. Setelah semuanya disterilkan dan dipenuhi dengan keimanan seperti itu, lalu kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pengobatan. Apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah hendaklah kita membacakan doa. Yang pertama adalah perlindungan diri pada diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya. Kemudian sebelum kita memulailah dengan membacakan telapak tangan kita dengan 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, surat al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kemudian ditiupkan dan sapukan di badan kita sambil membacakan doa. Di dalam doa zikir pagi petang yang setiap hari kita baca, Allahumma fatni baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi 'azamati an utala minta. Ya Allah, jagalah kami dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari atas, ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari penjagaan dari arah bawah. Jadi sebelum kita mulai, yang pertama pelindungan kita dengan wudu, kemudian membacakan 3 qul itu kalau menyampaikan dalam tubuh kita, ya. Lalu apa lagi? Lalu, ya, meminta kepada Allah perlindungan secara umum, ya. Membacakan doa-doa ruqyah, doa-doa yang standar, baca Al-Fatihah dan kita niatkan untuk terapi ruqyah, terapi doa. Kemudian ayat surat Al-Baqarah 5 ayat pertama, dan baca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya. Kemudian 3 qul ayat standar untuk ruqyah, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang ayat-ayat ruqyah. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, ya, setelah pengobatan, ya, nanti di dalam sesi pengobatan ini orang itu ketika diruqyah bermacam-macam,
Ada di antara mereka yang kemudian diruqyah menangis. Ada di antara mereka ketika mendengarkan ayat-ayat ruqyah lalu kemudian dia berteriak-teriak. Ada di antara mereka ketika mendengarkan ayat ruqyah lalu mereka melarikan diri. Maksudnya jinnya yang kemudian lari saja. Ya. Entah nanti kembali atau tidak urusan dia. Yang pertama adalah ketika diruqyah, ini reaksi ya. Reaksi ketika seorang diruqyah menangis. Ya, menangis sedih. Ini ada dua penyebabnya. Bukan berarti kita meramal ya. Ya. Bisa jadi satu, di dalam hatinya ada permasalahan yang menjadi penyebab dia kemudian bersedih. Yang kedua, bisa jadi karena ada gangguan sihir. Ya. Yang kedua, jadi reaksi yang kedua adalah berteriak-teriak. Biasanya adalah jin kafir, jin pembangkang, jin yang buat zalim pada manusianya. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi jin itu pergi begitu saja. Ya. Kok Ustaz tahu? Ya. Bagaimana cara menentukan apakah dia sudah sembuh atau jinnya sudah keluar atau tidak? Ya, dari pengakuan si pasien sendiri. Kalau dirinya sudah merasakan nyaman, ringan, ya, jadi lebih rileks, ya, badannya sudah nggak sakit lagi, berarti itu menunjukkan jin sudah tidak tinggal lagi di situ. Terlepas nanti jin sembunyi atau itu urusan dia, karena kita tidak tahu alam jin, ya. Yang kita tahu adalah berita-berita yang disampaikan Nabi SAW kepada di dalam hadis-hadis yang disampaikan juga pada Nabi. Kemudian yang terakhir yaitu setelah pengobatan. Setelah pengobatan ini apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah harus ada perubahan pada diri si pasien sendiri yang diterapkan. Harus ada hijrah. Kalau yang tadinya dia tidak pernah sholat, setelah dia terapi ruqyah, dia harus kembali kepada Allah, harus berhijrah. Kenapa? Karena syarat sembuh itu adalah ketika dia mau merubah diri sendiri. Ketika dia mau merubah dirinya. Ya. Apa yang dirubah? Pola hidupnya dirubah. Apa yang dirubah? Ya, ibadahnya, cara berpikirnya, ya, cara adab makan dan minumnya. Ya. Ini harus ada hijrah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau merubah diri mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah membuat benteng dari serangan ketika itu masih ada. Apa benteng-benteng itu? Jaga zikir pagi petang, jaga sholat 5 waktu, jaga amal-amal sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada jalan yang ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ya, barakallahu li wa lakum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah